Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Hornisa dari kelas 3 PAIC dengan NIM 20174022136 akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester Gasal tahun 2021-2022 mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan dasar teori psikologi pendidikan yang erat kaitannya dengan urgensi multimedia pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa teori yang akan saya jabarkan. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori ini mengamati perubahan perilaku yang terjadi karena adanya rangsangan dari lingkungan sekitar. Teori ini berpendapat bahwa perilaku manusia adalah produk interaksi dari rangsangan dan respon yang dihasilkan dari lingkungan luar. Teori ini memiliki sistem pembelajaran yang di dalamnya berpendapat bahwa pembelajaran dapat dipahami berdasarkan studi perilaku dan peristiwa lingkungan. Ciri-ciri dari teori ini adalah mementingkan pembentukan reaksi dan respon. Yang kedua, munculnya perilaku yang diinginkan. Teori ini cenderung tidak peduli dengan proses pemikiran yang dilakukan oleh peserta didik dan hanya mementingkan hasil yang dicapai oleh peserta didik. Namun dalam pembelajaran multimedia, dalam teori ini ada salah satu manfaat yang hingga saat ini masih dipergunakan, yaitu CEI atau Computer Assessment Introduction. Yang kedua adalah teori kognitivisme. Menurut teori kognitivisme, belajar merupakan proses perubahan persepsi atau pemahaman yang bisa diukur dan diamati. Kognitivisme menekankan konstruksi mental yang tidak dapat diamati seperti ingatan, sikap, motivasi, dan proses internal yang lain. Dalam teori kognitivisme ini, hal yang paling ditekankan saat pembelajaran adalah proses yang dilakukan oleh peserta didik saat melakukan pembelajaran. Menurut teori ini, mengingat, berpikir, bertindak, memecahkan masalah, dan kegiatan kognitif lainnya terjadi ketika simpul informasi diaktifkan oleh node lain. Konsep dari domain kognitif membahas ingatan atau pengakuan pengetahuan dan pengembangan pemahaman serta kemampuan dan keterampilan intelektual. Pendidikan kognitif adalah seperangkat metode pembelajaran yang membantu peserta didik dalam memperoleh pengetahuan untuk diingat serta mengembangkan pemahaman peserta didik dan kemampuan dan keterampilan intelektual. 4 kategori kognitif yang relevan hingga saat ini yaitu yang pertama, menghafal informasi. Yang kedua, memahami hubungan. Yang ketiga, menetapkan keterampilan. Yang keempat, menerapkan
keterampilan secara umum. Kemudian yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme, pembelajaran didapat melalui proses aktif di mana peserta didik membangun ide baru berdasarkan pengetahuan mereka saat ini dan masa lalu. Teori modern pembelajaran mengusulkan teori konstruktivis untuk menjadi teori belajar. Karena teori ini menekankan bahwa belajar adalah proses khusus dan pribadi yang dicirikan oleh individu yang mengembangkan pengetahuan oleh individu. Belajar harus dilengkapi dengan banyak representatif sehingga eksplorasi sistem lingkungan dan artefak dapat dilakukan. Kemudian memberikan peserta didik rasa kepemilikan atas pembelajaran mereka sehingga membantu peserta didik untuk bertanggung jawab. Karena landasan konstruktivis umum adalah bahwa pembelajaran adalah proses peserta didik yang secara aktif membangun pengetahuan. Metode pengajaran tradisional seperti mendemonstrasikan, mendorong menghafal, dan meniru dianggap tidak sesuai dengan sudut pandang ini. Beberapa konstruktivis mengusulkan bahwa seseorang belajar lebih baik dengan cara kegiatan partisipatif seperti menulis, permainan komputer, komposisi multimedia daripada melalui cara-cara tradisional yang secara langsung memberikan konten. Para pendukung konstruktivisme menunjukkan bahwa pendidik telah condong menggunakan objektivisme yang menjadikan peserta didik sebagai wadah di mana pengetahuan dituangkan. Namun guru harus mengambil inisiatif menjadi fasilitator untuk peserta didik. Ini mengikuti bagaimana telah ditentukan oleh 7 rancangan yang harus menjadikan lingkungan sebagai yang memfasilitasi pengetahuan. Prinsip atau saran yang diangkat sebagai cara untuk mencapai tujuan dari apa yang diinginkan oleh teori konstruktivisme, yaitu yang pertama menekankan belajar daripada mengajar, menekankan tindakan peserta didik daripada guru, menggunakan penemuan sebagai panduan, mendorong pembangunan informasi peserta didik, menggunakan kegiatan pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, menggunakan belajar otentik yang relevan dengan peserta didik, mendorong kemandirian peserta didik, dan memberikan referensi kepada peserta didik. Salah satu tantangan desain konstruktivis yaitu bahwa setiap konstruktivis
setiap individu memiliki tanggung jawab atas konstruksi masing-masing. Salah satu tantangan bagi para perancang konstruktivis adalah bagaimana menentukan dan memastikan serangkaian hasil umum untuk peserta didik. Beberapa prinsip yang tadi dibacakan tidak semuanya sesuai dengan instruksional karena mereka tidak memberikan metodologi yang dapat dijadikan acuan. Mereka cenderung menyarankan bahwa instruksi harus memfasilitasi daripada mengendalikan proses pembelajaran. Itulah sebabnya konstruktivisme menekankan desain lingkungan belajar daripada urutan instruksional. Kemudian, apa manfaat psikologi pendidikan? Yang pertama adalah guru dapat memahami perbedaan siswa secara menyeluruh sehingga guru dapat menentukan model serta media pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Hal itu akan membangun semangat serta kemandirian siswa untuk lebih mencari tahu materi yang disampaikan. Kelas juga akan menjadi lebih kondusif dan lebih bisa diatur saat memberikan pembelajaran. Karena media pembelajaran yang menarik akan lebih meningkatkan rasa ingin tahu dan kecerdasan anak. Kemudian, apa sih urgensi multimedia dalam pembelajaran? Siswa menjadi lebih mudah memahami materi. Yang kedua, lebih efisien dan bervariasi. Yang ketiga, meningkatkan minat siswa dalam belajar. Kedua adalah jelaskan satu teori desain multimedia dan jelaskan bagaimana cara penerapannya dalam pembelajaran. Teori yang saya ambil adalah teori kognitif. Karena pembelajaran multimedia adalah pembelajaran teori kognitif yang telah disampaikan oleh Richard E. Mayer. Teori kognitif adalah teori pemrosesan informasi, di mana teori kognitif memberikan kerangka umum bagi desain pembelajaran untuk mengontrol kondisi belajar di suatu lingkungan dan material pembelajaran. Secara khusus, teori ini memberikan basis acuan empiris yang membantu desainer pembelajaran untuk mengurangi beban kognitif selama belajar. Dalam pembelajaran multimedia, teori kognitif merupakan landasan dari pengembangan multimedia. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa, meningkatkan motivasi belajar, dan menciptakan proses pembelajaran yang lebih bermakna. Pembelajaran yang bermakna didefinisikan sebagai pemahaman materi yang mendalam, proses pengaturan mental yang dikaitkan secara dihubungkan secara kognitif untuk menghubungkan pengetahuan baru dan pengetahuan lama. Pembelajaran menggunakan multimedia merupakan pembelajaran menggunakan media langsung yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dilihat tanpa harus ke tempat kejadian. Misalnya adalah ketika kita akan belajar tentang gunung meletus, maka kita tidak perlu pergi ke tempat di mana gunung itu meletus, tetapi bisa digantikan dengan video animasi atau video tentang gunung meletus sehingga pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif.
Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan minimal 3 aplikasi Android yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar PAI. Aplikasi yang pertama yang saya ambil adalah aplikasi Maktabah Syamilah, yaitu aplikasi yang berisi kumpulan kitab-kitab agama Islam. Di dalamnya berisi kitab mulai dari kitab klasik hingga kitab kontemporer. Aplikasi ini telah mempermudah para santriwan-santriwati serta para mahasiswa di Universitas Islam untuk mencari ayat-ayat yang dibutuhkan secara cepat dan efisien. Kelebihan dari aplikasi ini adalah yang pertama, di dalamnya begitu banyak kitab-kitab yang dapat membantu untuk menemukan salah satu ayat yang kita ingin mencarinya. Di dalamnya kitab-kitab tersebut sangat lengkap dan sangat mudah saat mencarinya, yaitu hanya dengan menuliskan kata kunci, lalu akan muncul ayat yang kita inginkan. Kemudian keunggulan yang kedua adalah aplikasi ini sangat ekonomis karena ketika kita membutuhkan atau sedang mencari ayat dari kitab-kitab klasik, kita tidak harus membeli banyak kitab yang berlembar-lembar yang dengan harga yang tidak murah. Dengan menggunakan aplikasi ini kita akan lebih ekonomis dan juga cepat untuk mencari materi tersebut. Namun untuk kekurangan dari aplikasi ini adalah saat kita pertama kali masuk aplikasi ini memiliki peraturan yang cukup ribet sehingga kita memerlukan tutor agar mempermudah kita dalam mengetahui bagaimana step-step dalam mencari ayat atau mencari kitab di dalamnya. Yang kedua adalah aplikasi ini harus dijalankan secara online sehingga membutuhkan kuota dan jaringan yang stabil. Kemudian aplikasi yang kedua adalah aplikasi belajar tajwid. Di dalamnya berisi tentang ilmu-ilmu tajwid, mulai dari hukum nun mati, mim mati, dan lain-lain. Pokoknya di dalam aplikasi ini sangat lengkap tentang hukum-hukum tajwid. Di dalamnya juga disertai dengan penjelasan dan contoh pada masing-masing hukum bacaan sehingga mempermudah siswa untuk lebih paham dan mengetahui langsung dengan contohnya. Kemudian keunggulan dari aplikasi ini adalah aplikasi ini dilengkapi dengan audio yang bisa didengarkan sehingga siswa dapat mengetahui bagaimana cara membaca yang benar sesuai dengan tajwid yang ada. Kemudian aplikasi ini juga bisa dijalankan secara offline sehingga tidak memerlukan data seluler yang terlalu banyak. Kemudian aplikasi ini tidak menyita banyak ruang di HP. Kemudian aplikasi ini juga mudah digunakan dan menarik. Kemudian aplikasi yang ketiga adalah aplikasi belajar agama Islam. Aplikasi ini sangat cocok untuk pembelajaran anak usia dini, mulai dari TK hingga anak usia sekolah dasar, karena di dalamnya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam sejak dasar seperti rukun Islam, rukun iman, sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz Rasul. Kemudian juga
nama-nama rasul, nama-nama malaikat beserta tugasnya. Selain itu, di sini juga dilengkapi dengan media-media yang menarik. Di dalamnya kita bisa melihat video, audio, dan juga bisa disertai dengan belajar sambil bermain, karena di dalamnya cukup banyak permainan yang bisa dimainkan untuk mempraktekkan pengetahuan yang telah didapat.